ada banyak motif terjadinya peperangan. Mulai sengketa wilayah, perebutan sumber daya alam, perebutan kekuasaan, ancaman keamanan, hingga pertarungan ideologi dan keyakinan. Demikian juga ada berbagai motif seseorang mau maju dan terlibat dalam peperangan. Ada yang membela ideologi atau keyakinan, ada juga yang demi membela negara, atau hanya karena menjalankan perintah. Namun, ada orang-orang yang bertempur dan terlibat dalam peperangan atau konflik bersenjata dengan motif uang atau materi. Dia tidak peduli dengan ideologi, politik, ras, atau identitas apapun dari pihak yang dibela atau dilawan. Tujuannya hanya satu, uang atau imbalan materi dalam bentuk lain. Orang-orang ini disebut sebagai tentara bayaran. Dalam bahasa Inggris, istilahnya adalah mercenary. Sering disebut juga sebagai soldier of fortune. Dalam sejarah peradaban manusia, tentara bayaran sudah terlibat dalam peperangan sejak zaman dahulu hingga masa modern saat ini, baik secara terang-terangan maupun terselubung. Dalam video ini, kita akan membahas tentang tentara bayaran atau mercenary. Tentara bayaran adalah individu atau kelompok yang masuk atau terlibat dalam konflik bersenjata demi keuntungan pribadi. Keuntungan pribadi tersebut umumnya berupa bayaran uang atau imbalan dalam bentuk lain. Keberadaan tentara bayaran sudah muncul sejak zaman dahulu. Bukti catatan sejarah tertua tentang adanya tentara bayaran adalah pada masa Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Pada masa Yunani kuno, para tiran atau penguasa menyewa bodyguard atau pengawal yang berasal dari wilayah lain. Para pengawal ini kadang digunakan juga untuk menyerang penguasa lainnya. Namun, jauh sebelum itu, diperkirakan tentara bayaran juga sudah ada. Hanya saja tidak ada bukti catatannya. Pada masa Mesir kuno 2000 tahun yang lalu, kerajaan Mesir kuno yang dipimpin oleh Fir'aun Merneptah penerus Ramses II diserang oleh kerajaan tetangga yang kini berada di wilayah Libya. Dalam penyerangan itu, Libya dipercaya menggunakan sebagian tentara bayaran dari daratan Eropa. Pada tahun 484 sebelum Masehi, Raja Xerxes dari Persia dalam invasinya ke Yunani sebagian menggunakan tentara bayaran yang juga berasal dari Yunani sendiri. Seiring perjalanan waktu, merentang zaman melewati era Kekaisaran Romawi, Bizantium, abad pertengahan, hingga masa Renaissance, tentara bayaran semakin sering digunakan. Para penguasa dan raja-raja banyak yang memilih menggunakan tentara bayaran ketika terlibat perang. Dalam beberapa hal, menggunakan tentara bayaran lebih efisien dan hemat biaya daripada memiliki pasukan organik sendiri dalam jumlah besar. Memelihara pasukan militer dalam jumlah yang banyak membutuhkan biaya yang sangat besar. Raja atau penguasa harus terus menggaji atau menanggung biaya hidup mereka meskipun tidak terjadi perang. Padahal perang belum tentu terjadi. Mungkin selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun tidak terjadi perang atau konflik bersenjata yang membutuhkan prajurit dalam jumlah yang banyak. Memobilisasi rakyat jelata untuk maju ke medan tempur juga kurang efektif. Sebagian besar tentu tidak memiliki keterampilan militer. Maka, ketika terjadi perang, pilihan paling logis adalah menyewa atau membayar orang-orang yang sudah siap bertempur. Pada abad pertengahan tersebut, banyak orang-orang dari berbagai wilayah di Eropa yang mencari penghidupan dengan menjadi tentara bayaran. Mereka bertempur dan mengabdi dari satu raja ke raja lainnya. Pada masa itu, salah satu yang memiliki reputasi tinggi adalah tentara bayaran dari Swiss. Selain memiliki disiplin dan kemampuan yang tinggi, mereka juga terorganisir dengan baik. Raja atau penguasa yang membutuhkan mereka tinggal menghubungi pemerintah setempat untuk menyewa tentara-tentara bayaran itu. Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan dana yang dimiliki. Karena reputasi ini, tentara bayaran dari Swiss juga disewa sebagai pengawal atau bodyguard bagi Paus di Vatikan. Tradisi ini dipertahankan hingga saat ini, meskipun sekarang fungsinya lebih ke seremonial. Mereka dikenal sebagai Swiss Guard atau Garda Swiss. Personil Garda Swiss ini
harus orang berkewarganegaraan Swiss dan beragama Katolik. Penampilan mereka sangat ikonik dengan seragam garis warna-warni seperti permen blaster. Selain di Eropa, penggunaan tentara bayaran juga terjadi di Asia. Misalnya di Cina, pada abad ke-7 Masehi, dinasti Tang menyewa tentara bayaran dari wilayah Tibet dan Uighur untuk melawan invasi orang-orang Gokturks dari Asia Tengah. Tentara bayaran juga digunakan oleh dinasti Qin dan dinasti Han. Mereka menyewa orang-orang dari wilayah padang rumput di utara atau dari kerajaan Yue di selatan. Selain Eropa dan Asia, aktivitas tentara bayaran juga ditemui hampir di seluruh wilayah di dunia, baik di benua Amerika maupun di Afrika. Beberapa periode kekhalifahan Islam tercatat pernah menggunakan tentara bayaran. Misalnya, dinasti Fatimiyah menggunakan orang-orang kulit hitam dari Afrika dan orang-orang dari bangsa Slavik. Dinasti Hafsyun di Afrika Utara menggunakan tentara bayaran dari Spanyol yang dipimpin Frederick dan Henry Castile. Di Indonesia, para penjajah dari Eropa banyak menggunakan tentara bayaran untuk mengamankan kepentingan mereka. VOC, kongsi dagang Belanda yang datang ke Nusantara, diberi beberapa hak istimewa oleh kerajaan Belanda. Salah satunya adalah membentuk tentara sendiri. Maka, untuk membentuk tentara ini, VOC banyak menyewa tentara bayaran. Awalnya dari Eropa sendiri, baik dari Belanda maupun wilayah sekitarnya, semisal Belgia, Jerman, Luksemburg, dan lain-lain. Selain itu, juga dari wilayah jajahan lainnya, misalnya dari Afrika. Bahkan, tercatat VOC pernah menggunakan tentara bayaran dari kalangan samurai Jepang dan digunakan di wilayah Nusantara. Pada tahun 1600-an, setelah Perang Sekigahara, di Jepang banyak samurai yang kehilangan tuannya. Para samurai tak bertuan ini disebut sebagai Ronin. Diperkirakan saat itu ada 100 ribuan Ronin di Jepang. Perwakilan VOC di Jepang, Hendrik Brouwer, menawarkan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda Peter Both untuk menyewa para Ronin ini sebagai tentara VOC. Namun, karena mereka meminta bayaran yang sangat mahal, Peter Both hanya mampu menyewa kurang dari 100 orang samurai. Beberapa tahun kemudian, saat JP Kuhn menjabat sebagai Gubernur Jenderal, dia merencanakan penyerangan ke Pulau Banda. Selain untuk menguasai perdagangan, juga balas dendam atas terbunuhnya orang-orang Belanda oleh orang-orang Banda. Dalam penyerangan ini, JP Kuhn membawa 1.600 tentara, yang diantaranya adalah 68 orang samurai atau Ronin. Invasi ke Banda ini berakhir dengan pembantaian besar-besaran hampir seluruh penduduk Pulau Banda. Ribuan orang penduduk Kepulauan Banda dibantai dalam invasi itu. Tentara bayaran terus digunakan Belanda selama penjajahan di Indonesia, baik pada masa VOC maupun pemerintahan Hindia Belanda. Dalam Perang Diponegoro, selain pasukan Eropa dan pasukan Keraton Yogyakarta, untuk menghadapi pasukan Diponegoro, Belanda juga mendatangkan pasukan bantuan dari daerah lain. Salah satunya adalah dari Minahasa yang disebut Hulptroepen atau pasukan tulungan. Hal yang sama juga dilakukan Belanda dalam Perang Aceh. Dalam Perang Aceh, pasukan Belanda selain terdiri dari orang-orang kulit putih, sebagian besar justru adalah orang-orang pribumi dari daerah lain, di antaranya dari Jawa, Madura, Minahasa atau Manado, Ambon, dan lain-lain. Dalam hal ini, keterlibatan orang-orang tersebut mungkin tidak sepenuhnya murni sebagaimana tentara bayaran. Sebagian di antara mereka dimobilisasi oleh penguasa wilayah setempat yang sudah beraliansi atau bersekutu dengan pemerintah Hindia Belanda. Meskipun ada juga yang direkrut langsung oleh Belanda dan motif mereka bergabung adalah mendapatkan gaji dan pekerjaan sebagai tentara. Dari masa abad pertengahan hingga era modern, tercatat banyak individual yang berkarir secara profesional sebagai tentara bayaran. Contohnya, pada abad ke-19 ada Henry McIver dari Amerika Serikat yang menjadi tentara bayaran untuk banyak negara. Selama 27 tahun karirnya, ia bertempur untuk 18 negara. Di era yang sama, Ivor Thorgray dari Swedia dalam kurun waktu 26 tahun telah bertempur di 13 peperangan. Di era modern, ada Bob Denard yang merupakan tentara Perancis.
Pada era Perang Dingin, dia beroperasi di beberapa negara Afrika bekas koloni Perancis. Bahkan, dia sempat mengendalikan sebuah negara kecil yang bernama Komoro, yakni melalui Presiden boneka Ahmed Abdallah. Jabatannya pada waktu itu adalah kepala pengawal Presiden Ahmed Abdallah. Namun, secara de facto, dialah yang mengendalikan pemerintahan di balik layar. Selain berpetualang di banyak negara, dia juga berganti-ganti keyakinan. Dia terlahir Katolik, kemudian pindah ke Yahudi, lalu menjadi mu'alaf, dan akhirnya kembali lagi ke Katolik. Salah satu alasan penggunaan tentara bayaran pada masa modern adalah ketika negara yang berperang tidak memiliki sumber daya manusia yang memiliki kemampuan tertentu yang dibutuhkan. Contohnya, pada perang antara Ethiopia dan Eritrea, kedua belah pihak sama-sama menyewa pilot dari Rusia untuk menerbangkan pesawat tempur mereka. Meskipun tentara bayaran tetap banyak digunakan hingga saat ini, namun sebagian besar negara melarang warga negaranya untuk menjadi tentara bayaran. Dalam hukum internasional, tentara bayaran juga tidak dilindungi oleh hukum perang sebagaimana personel militer resmi. Dalam Konvensi Jenewa, di artikel 47 disebutkan bahwa tentara bayaran atau mercenary tidak memiliki hak baik ketika sebagai kombatan maupun tawanan perang. Ini artinya, aturan-aturan misalnya melarang melukai tawanan perang menjadi tidak berlaku jika tawanan itu merupakan tentara bayaran. Untuk itu, saat ini aktivitas tentara bayaran lebih terselubung dan dibungkus dengan bentuk yang dibuat lebih legal. Tentara bayaran ini beraktivitas dalam wadah perusahaan swasta yang menjalankan kontrak dari pemerintah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan pendukung di wilayah konflik bersenjata. Mereka disebut sebagai private military contractor atau private military company. Dalam video bagian kedua, kita akan membahas tentang private military company atau perusahaan militer swasta. Sampai jumpa.